Hampir separuh hari dihabiskan para calon menteri di kediaman pribadi Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hari pertama pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini didominasi wajah lama di Kabinet Jokowi. Pembekalan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini membahas sejumlah topik. Bapak Presiden bicaranya mengenai strategi ke depan. Dan tentu strategi ke depan itu banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian situasi geopolitik, bicara mengenai national interest, dan bicara fungsi pemerintah sebagai akselerator, dan tentu juga harapan beliau agar program gizi nasional berjalan dengan baik. Pengarahan dari Presiden terpilih dengan beberapa ekspor yang paling dari luar negeri. berkesan apa Pak? Yang paling berkesan? Butuh bersama. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya dan lain sebagainya. Jadi suasananya sangat santai dengan santai. Saya ulangin santai tapi substantif ya, sangat substantif. Besok Bapak ikut nggak Pak atau belum ada ya Pak siapa? Apa? Besok berarti cawamen aja atau? Untuk para camen karena kelihatannya udah selesai malam ini. Tadi diperkenalkan satu persatu nggak Pak? Kita semua udah kenal masing-masing. Tampak juga wajah lama para politisi dari koalisi parpol yang akan memperkaya kabinet Prabowo Gibran. Tadi disampaikan bahwa Pak Prabowo itu mencari orang yang bisa bekerja sama. Kita harus didukung dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Partai yang berbeda, nasional, pengusaha, akademisi, birokrat, tapi kita mesti bisa bekerja sama. Kan untuk dapat kerja cepat, kerja baik, dan kerja teamwork, begitu ya. Bu Mutia, tadi pesan yang paling penting yang disampaikan Prabowo apa sih Bu Mutia dalam arahannya? Kerja cepat, kerja bersama, kerja sama dengan baik, tantangan ke depan berat, maka dari itu semua harus bisa bergerak dengan cepat. Pembekalan tak hanya soal topik pemerintahan, namun juga pembinaan perihal kebersamaan dan anti korupsi, seperti yang dijelaskan putra SBY yang juga salah satu menteri Jokowi ini. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Pembekalan di kediaman pribadi Prabowo akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 16 dan 17 Oktober 2024. Kemungkinan di hari kedua pembekalan akan diikuti sejumlah nama yang berbeda dengan pembekalan di hari pertama. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini hari kedua pembekalan para calon anggota kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Kemarin pembekalan dihadiri oleh para calon menteri. Transisi pemerintahan kali ini boleh dibilang cukup halus, cukup mulus, smooth. Sampai ada pembekalan dari presiden terpilih yang juga dihadiri beberapa menteri Jokowi. Pembekalan dari presiden terpilih Prabowo Subianto juga disebut santai tapi substantif oleh calon menterinya. Apa tujuan dari pembekalan ini? Dan sosok mana yang tepat untuk pos pemerintahan tertentu? Kita akan perbincangkan bersama sejumlah narasumber. Secara daring sudah bergabung Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, dan di studio ada Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia, Profesor Muhammad Nur Sadik. Selamat pagi Prof, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Dhanil dulu nih. Bang Dhanil pasti masih di Hambalang kan sekarang ini, masih mengawal proses pembekalan. Ini Bang Dhanil, kata para calon menteri banyak topik yang dibahas dalam pembekalan sebenarnya di hari pertama pembekalan calon menteri kemarin. Sebenarnya ada pesan khusus nggak sih untuk para calon menteri dan calon wakil menteri ataupun kabinetnya Pak Prabowo ini nanti? Ada pesan khusus dari Pak Prabowo, Bung Dhanil? Pertama begini, Pak Prabowo ini ingin membangun frame berpikir yang sama dulu dengan seluruh anggota kabinet nanti. Ya. Frame berpikir yang salah satu yang menjadi bingkai penting itu adalah antisipasi faktor atau variabel yang mempengaruhi secara dominan beberapa tahun ke depan, yaitu kondisi global.
kondisi geopolitik dan geostrategis. Makanya hampir di setiap momentum Pak Prabowo itu selalu menyarankan, bahkan merekomendasikan, mengendorse beberapa analis global terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis. Misalnya analis-analis yang suka yang sering dibuat atau ditulis oleh John Mearsheimer misalnya, kemudian terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Pak Prabowo memilih politik hubungan luar negeri yang realis begitu. Kemudian beliau selalu mengendorse supaya semua pimpinan kabinet nanti, anggota-anggota kabinet nanti memahami banyak perubahan-perubahan tatanan dunia. Makanya kemudian direkomendasikan supaya baca buku yang ditulis oleh Ray Dalio, kemudian terkait dengan Why Nations Success and Fail, tapi juga rujukannya misalnya buku lama yang ditulis oleh Darren and Robinson, Why Nation Fail dan sebagainya. Nah, ini jadi modal analis yang juga berangkat dari fakta empirik yang supaya jadi bingkai bagaimana para menteri itu bisa memahami, oh gini loh kondisi global kita, oh ini loh kondisi outsider kita. Nah, itulah yang kemudian nanti membuat beberapa pilihan-pilihan politik dalam negeri Pak Prabowo, kebijakan ekonomi Pak Prabowo itu dibuat. Nah, misalnya Pak Prabowo punya keyakinan bahwasannya negara yang sukses memang harus dimulai dari institusi yang kuat. Institusi yang kuat itu juga berangkat dari institusi yang inklusif. Institusi itu ya berangkat dari tadi kombinasi dari partisipasi publik yang baik, tapi juga kolaborasi yang juga kuat. Itulah kenapa Pak Prabowo memilih hari ini politik dalam negeri kita itu adalah politik kolaboratif untuk memastikan kita kompak di dalam negeri untuk berhadapan dengan kondisi global yang sangat dinamis, bahkan bisa punya kecenderungan anarkis terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis di luar sana. Oke, itu yang jadi pesan geopolitik. Tapi pembekalan kemarin ada juga hal soal pemberantasan korupsi, lalu juga ada soal percepatan ekonomi, begitu Bung Daniel. Ini 2 poin juga yang tidak kalah penting sebenarnya untuk diberikan arahan begitu dari seorang presiden terpilih kepada para calon menterinya. Tapi saya akan ke Kang Herman dulu. Kang Herman, kalau melihat pola yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin dengan memberikan pembekalan calon menteri, termasuk menteri dari partai Anda, dari Partai Demokrat tentu saja. Anda sejauh ini melihatnya bagaimana? Apakah ini satu hal yang positif untuk menjalani pemerintahan 5 tahun ke depan? Ya, tentu positif ya. Karena kalau melihat apa yang menjadi materi dan pembahasan, menurut saya tidak akan jauh dari apa yang pernah saya ikuti juga di executive course misalkan. Berbicara persoalan geopolitik, geostrategi, geoekonomik, bahkan tentang ketatanegaraan. Ini adalah aspek-aspek yang penting karena bagaimanapun dengan menteri yang relatif lebih besar hari ini, tentu datang dari berbagai kalangan, datang dari berbagai tokoh masyarakat, berbagai instrumen bangsa. Nah, ini kan disatukan dalam sebuah situasi yang dipadukan antara tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo tentu dengan situasi kawasan ya, karena Indonesia ini juga tidak akan terlepas dari situasi politik, ekonomi, strategi kawasan yang tentu kita juga harus siap antisipasi. Nah, belajarnya dari mana? Tentu tadi disebutkan bahwa ada beberapa penulis buku yang tentu berdasarkan sebuah kajian mendalam, sebuah penelitian, meneliti terhadap situasi internasional, domestik, dan ini dipadukan menjadi satu tujuan besar yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Situasi pangan misalkan tadi disebutkan oleh salah satu calon menteri. Ya, tidak akan terlepas dari situasi internasional.
kita satu-satunya jalan untuk bisa kepada suatu pangan yang ke depan ini menjamin terhadap keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia, ya kita harus menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Itu mau tidak mau harus dicapai. Ya. Kemudian persoalan energi, ya energi juga suatu saat kita tidak bisa bergantung kepada pihak asing, pihak luar negeri. Kita harus cari alternatif pilihan. Dan tentu yang paling penting menurut saya dari pertemuan ini adalah menyatukan cara pandang ke depan dari seluruh pemikiran yang ada, karena bagaimanapun berbagai kementerian yang nanti akan diputuskan Prabowo ini juga menuju kepada satu titik yang tentu itu menjadi titik tujuan nasional, tujuan berbangsa dan bernegara, dan tentu sangat dikorelasikan dengan program-program yang menjadi program unggulannya Pak Prabowo. Baik. Itu saat ini kita garis bawahi soal geopolitik dan geostrategi dulu berarti kalau gitu. Saya tanya ke Prof. Sadik. Prof, dari sekian nama yang diberikan pembekalan kemarin, ada 59 ya. Kalau catatan saya kemarin ada 59 nama yang diberikan pembekal oleh calon presiden, oleh presiden terpilih kita. Nah, sejauh ini dari nama-nama yang sudah kita lihat gitu Prof, yang paling cocok untuk mengisi menteri-menteri yang berhubungan dengan isu-isu geopolitik dan geostrategi, siapa aja menurut Prof. Sadik? Ya, bicara tentang geopolitik dan geostrategis itu nggak bisa dilepaskan dengan looking internal dengan looking eksternal. Jadi geopolitik ini menempatkan kedudukan geografis kita kaitannya dengan politik, itulah namanya geopolitik. Menempatkan kedudukan strategis dengan politik namanya geostrategis. Tentu kemampuan internal kita ini dari segi sumber daya alam, dari segi kemampuan apa yang ada, yang kita miliki, baru dikaitkan dengan external looking. Nah, terkait dengan kemampuan-kemampuan orang yang dipilih oleh Pak Prabowo, saya mau katakan begini, the quality of you depend on the quality of your choices. Ya kan? Jadi kualitas Pak Prabowo itu, lihatlah kualitas siapa yang dipilih sekarang. Dan itu mencerminkan apa yang dia inginkan. Tentang pembekalan ini baik, sangat positif. Karena istilahnya kita sebut share the vision. Jadi visi Pak Prabowo itu di-share kepada pembantu-pembantunya ini supaya sama semua. Semangatnya akan tertular kepada pembantunya sebagai menteri nanti untuk mencapai cita-cita apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini. Jadi sangat-sangat positif pembekalan itu. Dan geopolitik, geostrategi tidak bisa dilepaskan dengan internal capacity dari Republik kita ini, baru kita lihat keluar. Artinya Anda sudah melihat nama-nama yang dipanggil atau diberikan pembekalan oleh Pak Prabowo ini ada yang tepat mengisi posisi menteri yang berkaitan dengan isu geopolitik, Pak? Ya, tepat. Dan ini saya mau katakan begini, bahwa in plural society, di masyarakat yang maju, government as a glue by balancing all the interest group in the society. Jadi pemerintahan itu sebagai alat perekat dengan menyeimbangkan semua kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sekarang ini bukan saja kelompok kepentingan, di atas kelompok kepentingan itu ada partai politik. Itu dia. Dan dia menyeimbangkan semua kelompok kepentingan. Positif. Ada di dalam kelompok itu. Untuk apa ada pemerintahan kalau kita mau pecah belah, tidak kompak? Yang kita perlu kekompakan, menata masa depan. Bicara kepemimpinan itu masalah masa depan. Itulah yang ditulis oleh Harian Kompas hari ini, Prof. Di halaman 1 headline-nya adalah Prabowo membangun soliditas kabinet. Yang penting solid dulu begitu, sehingga visi-visi yang disebutkan Prof tadi oleh seorang Prabowo Subianto itu bisa benar-benar diterapkan oleh para calon menterinya, sehingga 5 tahun ke depan ya tidak ada suara sumbang lah begitu ya kira-kira. Ini menghindari ada suara-suara sumbang yang terjadi dari seorang menteri atau dari publik begitu ya, melihat banyaknya postur kementerian dan juga jumlah menterinya. Ini tentu suatu hal yang tidak mudah untuk mengorkestrasi semuanya. Betul. Saya berangkat ke isu lainnya. Kalau tadi soal geopolitik, ada juga pembahasan soal anti korupsi, pemberantasan korupsi. Ini yang salah satu pembahasan yang juga tidak kalah penting, justru sangat penting di keadaan saat ini di Indonesia. Bung Daniel, pesan Pak Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi, saya yakin tidak main-main, karena sudah dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo ke belakang ini punya pesan yang intens soal pemberantasan korupsi, Bung Daniel.
Mas Randy kan Pak Prabowo memang sejak masuk dunia politik salah satu concern beliau adalah ada fakta kebocoran, istilah yang selalu diulang-ulang Pak Prabowo kan dulu adalah kebocoran, dan itu kemudian diledek oleh banyak pihak. Ya, saya ingat betul itu. Kebocoran itu bahkan Pak Prabowo disindir bocor dan macam-macam. Nah, kemudian itu terus berlanjut. Bahkan ketika Pak Prabowo menerima calon-calon menteri dari para ketua-ketua umum partai, salah satu pesan penting yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo ingin memastikan menteri yang dititipkan atau diajukan partai itu tidak ditugaskan untuk mengakumulasikan dana partai melalui tugas-tugas mereka di menteri dan sebagainya. Jadi mereka harus bebas dari perilaku berburu rente di atau berburu rente di tugas-tugas mereka sebagai pembantu Pak Prabowo. Itu yang ingin dipastikan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sadar betul, tadi saya sebutkan di awal, syarat utama kemajuan itu adalah institusi yang inklusif. Yang inklusif itu artinya dia juga membuka ruang bagi partisipasi publik di satu sisi. Di sisi lain dia memiliki transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Artinya sikap anti korupsi itu menjadi salah satu syarat pertama dan utama dalam mengakselerasi agenda pembangunan Indonesia di 5 tahun ke depan. Nah, jadi wanti-wanti ini serius disampaikan Pak Prabowo. Bahkan banyak kata-kata yang agak bombastis, misalnya akan saya kejar sampai ke antariksa, itu sebenarnya ada simbolik pesan yang kuat yang ingin disampaikan Pak Prabowo kepada para menterinya, para pembantunya, pun demikian dengan masyarakat. Nah, karena kalau kita diskusi belakangan dengan Pak Prabowo terkait agenda pemberantasan korupsi ini harus digerakkan secara holistik. Kenapa? Karena kami agak bersepakat dengan hipotesisnya Bung Hatta dulu, yang mengatakan Indonesia ini agaknya korupsi itu sudah menjadi budaya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, hipotesis Bung Hatta ini harus dijawab dan di dalam tanda kutip digagalkan dengan tentu membangun budaya baru yang namanya budaya anti korupsi. Nah, itu yang ingin didorong Pak Prabowo, termasuk pesan ini disampaikan ke sektor pendidikan, karena kerja-kerja anti korupsi itu tidak bisa hanya sekedar kerja-kerja jangka pendek, tapi juga kerja jangka panjang. Kerja jangka panjang melalui mana? Melalui pendidikan. Ya. Sejak dini bahkan sangat penting, saya sepakat dengan Bung Daniel, sangat penting untuk pemberantasan korupsi ini sejak dini dipupuk dalam sektor pendidikan, dari mulai tingkatan yang paling dasar begitu ya, pendidikan dasar sampai tinggi. Saya sepakat dan saya memahami betul konsistensi Pak Prabowo sejak pilpres sebelumnya dengan Anda yang katakan tadi, ada kebocoran di mana-mana. Ini mengarah kepada kebocoran yang justru berada di dalam tubuh Indonesia sendiri, bukan dari luar tapi di dalam negeri sendiri yang dikatakan bocor oleh Pak Prabowo sejak lama begitu. Nah, saya ke Kang Herman. Partai Demokrat juga punya pesan yang kuat sebenarnya sebelum-sebelumnya di rezim-rezim pemerintahan sebelumnya, terutama pada saat Pak SBY menjadi presiden. Saya ingat betul ada iklan layanan masyarakat yang mengatakan Demokrat untuk tidak korupsi, lawan begitu ya, katakan tidak untuk korupsi. Ada pesan khusus dari Pak SBY dan penempatan orang yang berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo dari Partai Demokrat untuk mempertahankan prinsip anti korupsi ini, Kang Herman? Ya, saya kira jelas ya, Pak SBY selalu menyampaikan bahwa penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih misalkan. Ini juga berlaku untuk seluruh persoalan hukum, ya, termasuk bagaimana pemberantasan korupsi. Ya. Kita bisa melihatlah di era Pak SBY bagaimana hukum betul-betul ya secara adil ditegakkan.
Dan oleh karena itu, seperti yang saya dengar langsung dari Pak Prabowo dalam executive course di Kohor 8 kemarin, saya juga bagaimana melihat ada semangat yang tinggi dari Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi. Dan ini saya yakini bahwa Pak Prabowo memiliki data. Pasti ada data yang menyebabkan bahwa kenapa pembangunan sampai saat ini dengan besaran APBN saat ini dan kemampuan sumber daya alam yang tentu semestinya sudah bisa memberikan kontribusi besar di dalam kesejahteraan masyarakat, pembangunan bangsa, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang kemudian menjadi keprihatinan dan salah satu yang menyebabkan ketidakefektifan dari serapan anggaran adalah persoalan korupsi. Dan oleh karena itu menurut saya memang ini harus betul-betul ditegakkan. Dan ini harus menjadi komitmen. Bukan hanya kemudian menjadi komitmen Pak Prabowo sebagai presiden, tapi harus menjadi komitmen seluruh instrumen bangsa. Bahwa sesungguhnya ini ada uang negara, ada uang rakyat yang harus efektif kepada rakyat. Dan tentu jangan kemudian ya tegas-tegasnya bahwa jangan sampai makan uang negara lah begitu. Artinya ini sebuah ketegasan yang luar biasa dan menumbuhkan semangat baru dalam pemberantasan korupsi. Oke, dari sisi kebijakan publik, Prof. Sadik, kalau melihat isu pemberantasan korupsi ini sepertinya isu yang paling sangat diperhatikan oleh publik gitu kira-kira. Dari kacamata kebijakan publik, saya akan tanyakan kepada Prof. nanti bagaimana seorang Prabowo Subianto bisa memberikan pemahaman betul kepada publik bahwa saya berkomitmen untuk memberantas korupsi dan itu akan diwujudkan. Saya akan tanyakan hal itu, tapi jangan dijawab dulu ya, Prof. Akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.